Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN atau uji kinerja PPG Transformasi Kemenak batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Harian Sasatra Utama, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115217. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian UKIN atau uji kinerja di SMP Negeri 33 Bandar Lampung yang bertema sholat dan zikir. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sehat semua ya? Sehat. Udah pada sarapan belum? Sudah semua yakin? Yakin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran atau pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Farel, mohon disiapkan ya untuk berdoa. Semua siap, berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya boleh berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kelas ini terlebih dahulu. Oke, untuk Aurelia Salsabila. Hadir, Pak. Selanjutnya, Pak Hari akan berikan 2 pertanyaan sebelum kita masuk ke materi yang akan Pak Hari jelaskan untuk hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian ketika kalian mendengarkan suara azan yang sedang berkumandang? Ada yang tahu? Ya, Hadid? Saya mendengar azan, saya menjadi tenang dan tentram. Ya, karena Al Hadid mendengarkan suara azan, hatinya menjadi tenang dan tentram. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya, Pak Hari akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini, di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang bakalan Pak Hari jelasin itu bakalan terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada ranah pengetahuan, yang kedua itu ada ranah sikap, dan yang ketiga itu ada ranah keterampilan. Yang pertama 12 adalah materi tentang sholat. Oke, di sini ada pengertian sholat. Pengertian sholat jika menurut bahasa itu artinya berdoa. Tapi sedangkan jika menurut istilah, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun yang telah dijelaskan atau yang telah ada.
Selanjutnya di sini ada dalil tentang sholat. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya ada lagi dalil kedua tentang sholat yang bunyinya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena di sini ada poin, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Seperti halnya kalian mungkin sering dengar sholat itu adalah tiang agama. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi bisa kalian bayangkan, misal kalian sholat, kalau misal sholat itu diibaratkan dengan tiang agama, kalau misalnya kalian tidak sholat, tiangnya bakalan roboh hancur. Jadi kalau misalnya bisa Bapak analogikan, sholat itu seperti pondasi rumah. Ketika tidak ada pondasi di rumah, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Atau bisa lagi Pak Hari ibaratkan, jadi gini, sholat itu dapat angka 1. Terus ketika kalian melakukan kebaikan lainnya, itu ditambah 0. Contoh, ketika kalian sholat, kalian punya angka 1. Ketika kalian sedekah, kalian dapat 0. Ketika kalian zikir, kalian dapat 0. Ketika kalian membaca Al-Quran, dapat 0 lagi. Bakal bertambah terus kan. Tapi ketika kalian zikir, dapat 0 kan. Sedekah dapat 0, puasa dapat 0. Tapi ketika kalian tidak melaksanakan sholat, ya udah 0. Karena ini Bapak akan putarin video. Video ini berupa bacaan-bacaan sholat. Video ini berupa bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Oke, pemaparan materi sudah selesai. Gimana, pada paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya memang nggak ada yang ditanyakan, terus merasa udah paham semua, Pak Hari tanya ya. Pak Hari tes, beneran paham atau enggak? Oke, di sini Pak Hari akan kasih 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, di dalam 1 hari 1 malam, berapa kali kita melaksanakan sholat wajib? Pada yang tahu? Ya, berapa kali nak? Ya, 5 kali. Oke, kasih tepuk tangan buat temennya. Selanjutnya, masih ingat gak kalau di minggu kemarin udah Pak Hari bagi kelompok kan? Iya. Ya, Pak Hari udah bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok yang visual, yang kedua ada kelompok yang auditory, dan yang ketiga ada kelompok yang kinestetik. Nah, oke, nah sekarang kita duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi boleh disatuin meja dan kursinya. Oke, baiklah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, ini sudah Pak Hari bagi ya. Mana yang kelompok visual? Yang kelompok auditory? Yang kelompok kinestetik? Oke, udah siap semua ya. Pertama, Pak Hari bakal menjelaskan dulu untuk yang kelompok visual. Oke, untuk kelompok visual Pak Hari mau nanya dulu. Peralatan dan perlengkapan yang kemarin yang Pak Hari suruh bawa sudah dibawa? Sudah. Oke, nah di sini Pak Hari akan bagikan poster ini tata cara sholat.
Jadi bisa kalian tempelkan dan kalian sesuaikan urutannya ya. Harus berurutan. Harus. Karena itu adalah gerakan-gerakan sholat. Disatukan nggak apa-apa, yang penting berurutan. Enggak baca, pokoknya cuma gini doang. Ini setelah gerakan takbiratul ihram. Untuk anak-anak sekalian bisa sambil didengarkan ya. Ini kelompok auditori akan mempresentasikan hasil dari mereka. Nah, mereka akan melafalkan bacaan-bacaan sholat. Oke, dimulai dari silakan. Oke, silakan. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa wa ana minal muslimin. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada kelompok visual. Oke, boleh silakan kelompok visual untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tata cara sholat yang berurut dan yang benar. Yang pertama adalah niat sholat menghadap kiblat. Boleh ditunjukin sambil ditunjukin. Oke. Yang pertama. Selanjutnya, kelompok yang selanjutnya ini adalah kelompok kinestetik. Oke, kelompok kinestetik adalah kelompok yang terakhir. Nah, kelompok kinestetik ini akan memperagakan gerakan-gerakan sholat. Jadi secara tidak langsung mereka akan mempraktekkan gerakan-gerakan sholat. Oke, bisa dimulai. Ya, Zio akan mempraktekkan duduk di antara duduk sujud. Boleh Zio praktekkan? Iya, duduk langsung duduk aja. Nah, oke, duduk di antara duduk sujud seperti ini ya. Oh, boleh geseran ke sini Zio, biar teman-teman yang lain kelihatan. Oke, betul, duduk di antara duduk sujud seperti ini. Selesai semua ya presentasinya? Sudah, semuanya sudah presentasi kan? Sudah semua dan sudah paham semuanya? Sudah. Oke, nah selanjutnya Pak Hari akan tes. Kalian akan Pak Hari bagikan soal dan kemudian kalau sudah dijawab soal ini akan dikumpulkan kembali ke Pak Hari. Nah sekarang Pak Hari bagikan soalnya ya. Soalnya terdiri dari 5 pilihan ganda dan 5 esai. Kalau sudah selesai nanti boleh dikasih ke Pak Hari. Selanjutnya, di sini Pak Hari akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sudah kita lalui di hari ini. Nah, materinya itu tentang sholat dan zikir. Oke, yang pertama tentang sholat. Sholat itu adalah ibadah pokok atau sebuah kewajiban atau sebuah keharusan yang harus kita laksanakan. Dalam sehari ada 5 kali atau 5 waktu sholat. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, lanjut yaitu zikir. Zikir itu merupakan amalan mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, hati dan perbuatan. Yang mana manfaat dari zikir itu bisa menyejukkan hati dan menenteramkan hati dan sebagai media juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekian kesimpulan yang dapat Pak Hari sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke tahap refleksi. Oke. Di refleksi ini Pak Hari ingin bertanya. Jadi apa sih yang bisa kalian ambil atau yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa kasih jawaban? Refleksi? Oke, siapa? Boleh siapa? Apa yang kamu dapatkan siapa di hari ini?
Oke, jadi yang didapatkan Syafa adalah bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban dan keharusan, dan kalian harus peduli pada diri kalian sendiri karena sholat itu buat diri kalian sendiri. Jadi sebisa mungkin perbaiki sholat kita, jangan sampai ketinggalan. Dan kalau bisa, udah bisa nggak ketinggalan sholat, udah bisa tidak tinggal sholat, kemudian perbaiki waktunya. Kalau bisa tepat waktu. Paham anak-anak semuanya? Nah, sebelum kita mengakhiri dengan kita berdoa. Oke, boleh berdoa dulu untuk Farel, ketua kelasnya dipimpin. Berarti kita doa pulang. Ya, doa majelis ya. Doa pulang majelis. Oke, boleh Farel dipimpin. Teman-temannya berdoa. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.